semua, di video kali ini saya akan membahas sebuah karakter baru, yaitu adalah Uta ya teman-teman ya, perayaan Happy New Year. Ini part 2-nya. Nah, untuk di awalan dulu sebelum saya bahas, Uta ini karakter yang bagus banget untuk tim non-organisasi ya. Jadi kalau teman-teman bukan tim utamanya tim non-organisasi, maka sebaiknya gacha bintang 0 aja di Uta ini. Karena apa? Karena karakter ini didesain untuk yang tim utamanya non-organisasi dan dia itu bertindak sebagai backup atau di bagian belakang ya. Karena akhir-akhir ini Uta ini sedang di-push untuk eh, memperbaiki tim non-organisasi. Salah satunya itu di bagian backup itu kan belum ada ya. Jadi lengkapnya adalah Uta. Ini sebenarnya bagus banget apa namanya gambar desainnya ya. Bagus banget Utanya. eh saya mau ngambil juga nanti di bintang 0 di video kali ini. Nanti saya tunjukin juga gacanya ya. Tapi sebelum ke sana saya bakal bahas dulu khusus untuk eh, teman-teman yang main di non-organisasi. Nah, ini skillnya di buff ya. Kalian lihat skillnya logonya begini, merah. Berarti atribut dia merah. Terus kayak cahaya gini, berarti cahaya ini adalah di buff. Target musuh memperoleh efek debuff yang namanya Shockwave selama 1 ronde. Kemudian dia akan memberikan damage sebesar 410 terhadap target. Jadi nanti dia milih dulu targetnya, terus nanti yang ditargetin itu bakal kena debuff selama 1 ronde dan dia akan pukul orang yang ditargetkan tadi, single target ya. Nah, Shockwave ini apa? Saat diserang, defense akan dianggap 0. Jadi orang yang tadi itu defense-nya akan diubah menjadi 0. Damage skill aktif berkurang 20%. Jadi damage yang diserang dari orang yang kena debuff tadi nyerang ke kita misalkan, itu damage-nya berkurang 20%. Setelah menggunakan skill aktif dari Uta, maka akan memperoleh 1 poin weakness dan efek ini akan dihapus. Oke. Ini bisa nambahin poin weakness ya. Tapi dengan syarat efek dari shockwave-nya akan dihapus. Kemudian, karena ini kan dia di backup ya, sebenarnya kartu skill ini nggak terlalu penting banget, karena biasanya dia ada di bagian belakang. So, kalian bisa mengabaikan skillnya. Nah, di sini kalian lihat ya, berlaku untuk cadangan, cadangan, dan cadangan juga. Artinya memang dia itu ada di bagian belakang, menjadi hero backup. Saat karakter tanpa atau non-organisasi kita menggunakan skill, nah, efek berikut diberikan pada karakter tersebut selama ronde dengan skill level yang digunakan. Kalau skill levelnya level 1, maka penetrasi dia akan bertambah 15%. Kalau skillnya level 2, attack-nya bertambah 8%. Kalau dia level 3, akan ada buff damage bertambah 10% dan damage yang diterima akan berkurang 20%. Gimana sih caranya ini? Berarti gini, contohnya ya, kalian pakai misalkan ada line up itu eee, Hideyoshi, kemudian Rize Christmas, sama Owl Cleaner ya gitu misalkan ya, di non-organisasi. Pokoknya ada siapa lagi, satu lagi lah. Nah ketika, eee, sekarang kan udah ada Rize ya, Rize merah yang Christmas, itu dia bisa otomatis rank up. Jadi ini bagus banget sebenarnya dikombinasi sama bintang nolnya si Uta, karena dia berdasarkan skill level. Nah, udah untuk non-organisasi itu sekarang udah mudah banget buat nge-rank up. Jadi cukup skill pertama itu kalian isi Hideyoshi gitu ya. Hideyoshi pakai skill nih. Nah, Hideyoshi ini kan pakai skill level 1 ya. Dia bakal bertambah penetrasinya sebesar 15%. Kemudian kartu kedua itu udah di rank up sama Rize. Karena pasif dari Rize. Otomatis di slot kedua itu adalah level 2 harusnya. Nah, kalau bisa di slot kedua itu kalian pakai DPS termasuk slot ketiga juga ya. Karena udah menjadi level 2, attack-nya itu bertambah 8%. Anggaplah kita pakai kartu Rize. Nah, Rize-nya akan bertambah, dapat buff attack-nya meningkat 8%. Kemudian slot ketiga itu udah jadi level 3. Udah kartunya level 3 karena pasif Rize. Misalkan kita pakai Uta Pisai gitu ya, ada Uta Pisai. Kita tonjok pakai Uta Pisai. Nah, Uta Pisai itu udah level 3 skillnya. Nah, si Uta Pisai itu nanti akan ada buff atau penambahan damage-nya itu sebesar 10%.
Kemudian dia makin tanker juga sebesar 20%. Gitu. Jadi itu, cara pasif di backup untuk Uta merah ini di bagian belakang ya. Jadi yang bagian depan setiap nyerang pakai level skill tertentu akan mendapatkan pasif sesuai yang ada di sini. Paham? Oke. Untuk di bintang 1 ini juga sama, tapi bedanya dia untuk meningkatkan statistik dari non-organisasi sebesar 16%. Wow, jadi ini dapetin basic stat ya, attack, defense, sama HP. Dan peluang blokirnya juga bertambah 12%. Ini block change, dapat 12%. Saat pertarungan dimulai, karakter non-organisasi akan memperoleh konspirasi. Apa nih teori konspirasi? Adalah setiap kali menyerang, akan ada extra damage sebesar 8%. Oh, intinya ada penambahan ledakan ya, damage sebesar 8% dari max HP. Ini bagus banget karena ini setiap menyerang ya. Kita tahu sendiri, kita sekarang udah ada non-organisasi itu si Hideyoshi. Makanya setiap karakter kita menyerang itu ada bonus attack lagi, satu kali lagi. Nah, dalam satu kartu aja udah bisa ngerilis dua tonjokan ya. Artinya sama, konspirasinya pun akan ada 2 ledakan dalam setiap tonjokan tadi, gitu. Terus ini untuk naikin basic stat ya, utamanya sih untuk naikin basic stat sama eee, peluang untuk blokir ya atau block change. Nah, untuk di bintang 3, ketika ronde dimulai, karakter kita dengan HP terendah akan pulih 10%. Berarti ini untuk nge-heal. Misalkan kita udah masuk, ronde kedua gitu ya, setelah musuh main, kita main. Nah, darah yang paling kecil itu akan di-heal 10%. Jadi untuk regenerasi aja sih ini, supaya orang yang paling darahnya terkecil itu bisa tetap survive gitu ya. Biasanya kalau kayak gini di PvP itu nggak cocok karena presentasinya kecil ya, 10% ya. Kalau di PvP itu kan kadang kita sering di one shot ya. Kalau di non organisasi itu darahnya nggak setebal Anteku, jadi bisa jadi non organisasi ini langsung ke one shot. Jadi kegunaan ini sebenarnya di PvE, lebih ke PvE supaya darah kita nge-heal dikit-dikit gitu ya. Serta damage skill aktifnya yang akan diterima berkurang. Wah, ini gede banget 50%. Ini bagus ya. Gede banget cuy. Ini kayak gimana lah? Yang ini gede banget 50%. Damage skill aktif berikutnya yang diterima target berkurang 50%. Oh, ini kayaknya gede banget. Jika HP semua unit penuh, damage skill aktif semua kita berikutnya bertambah. Oh, jadi kalau darah kita masih full akan ada pasif tambahan. Damage skill aktifnya meningkat 10%. Wah, saya curiga ada karakter non organisasi baru yang memberikan efek dodge seperti Eto. Karena pasif yang paling bawah, ini hanya aktif ketika semuanya penuh darahnya. Nah, otomatis kan kita butuh dodge ya, supaya pas ronde kita main tuh rondenya masih penuh semua darahnya. Karena ini sama aja bohong ini yang terakhir ini. Ini sangat sulit banget buat aktif. Karena semua unit harus penuh HP-nya. Gitu kan. Sementara kita kalau main kan mungkin udah diserang duluan sama Noro gitu kan. Noro kan biasanya jebret-jebret dulu kan, pakai sayap kakinya. Jadi nggak mungkin penuh. Pasif ini sama aja bohong gitu, bullshit gitu ya. Cuman kalau memang nanti ada non organisasi yang memberikan dodge, ya ini berpotensi aktif gitu. Ya. Makanya saya kalau ngeliat pasif itu kadang ngeliatnya ke masa depan gitu. Jadi saya bisa menentukan bahwa tim antiku bakal dipasang ke HP, kemudian akan beralih ke attack. Itu karena pasif-pasif seperti ini ada indikasi merubah meta di masa depan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kemungkinan nanti di tim non organisasi ada yang ngebawa dodge nih. Ya, jadi untuk kayak Eto lah, ngasih dodge untuk tim kita. Supaya ininya nyala. Oke, intinya gitu ya Uta ya. Kita akan coba gacha teman-teman karena saya ada 300 tiket. Seperti biasa saya akan gacha hanya sampai dengan bintang 0. Kalau dapat bintang 0-nya di PT 70 ke bawah ya saya masih cukup gacha bintang 0 aja. Tapi kalau 70 ke atas
Mungkin saya akan gacha sampai 100 karena karakter ini bagus di non-organisasi ya. Sebenarnya saya butuh banget karakter non-organisasi sih. Tapi ya sudahlah, kita coba lanjut aja ya. Dapetin bintang 0. Wah, langsung dapat SSR gila. Saya juga mau lihat suaranya Uta ya. Apakah sama kayak Uta biru? Kita coba sama-sama dengar. Oke. Semoga langsung Uta sih. Oh, ini Mado Kureo. Si Mado ya. Oke. 20 belum dapat juga nampaknya. 30 belum dapat. Oke, 40. Wah, ini kayaknya saya kurang hoki di sini ya. Sudah 50. 60. Di Rize kemarin sama di Toga itu cuma 30 udah dapat. Ini sampai 70 pun dapat SSR-nya cuma 1 ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini berarti kita gacha sampai 100 aja ya. Oh, saya belum lihat yang di rate off-nya sih. Rate off-nya ini siapa ya? Wah, belum dapat cuy. Belum dapat utanya. Tapi nggak apa-apa, saya pasti harus dapat bintang 0 walaupun nanti mungkin harus di atas 100, saya tetap dapat bintang 0-in dia. Oh, karakternya ini aja ya. Sebutin Naki sih. Naki saya belum punya. Oke, belum dapat. Wow, 100 belum dapat cuy. Dapat Uta tapi Uta yang hijau ya. Nah, ini kemungkinannya dapat nih, agak gede karena kita biasanya di tiap 100 PT itu dapat satu karakter gitu ya. Nah, ini kayaknya Uta lah, titik-titik. Tapi nggak ada suaranya sih. Wah, agak lemot nih, nggak tahu kenapa. Nah, kan Uta. Oke, nice. Bagus banget ya sebenarnya ya. Saya penasaran sama emblemnya ya. Emblemnya ini kayak gimana? Gila, gila, gila. Keren banget sumpah. Keren banget ini. Wow. Keren banget sih. Parah kalau di bintang 6. Nggak gitu nampak ya. Ini kayak Uta biasa tapi keren sih. Oke, mungkin saya pakai Uta dulu ya. Kemudian dia ini warnanya merah ya. Kemudian kemana lagi ya? Saya mau review skill dia sih, lebih ke review skill. Kita akan coba main di organisasi bos ya. Sorry. Oke, kita ambil ya. Saya mau lihat move skill dia aja sama winning screen-nya. Kayak gimana sih kira-kira winning screen dari si Uta ini gitu ya. Wah, tapi dia masih level 1 coy. Belum ada damage ini kayaknya. Eh.
Wah, agak lemot saya kalau main di laptop itu agak nge-lag ya. Oke, kita coba kali 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 3 dulu, kali 4 dulu untuk karakter yang lainnya. Kemudian untuk karakter utama saya bakal pakai kali 1. 匂い変わってるね。 Ciu. 匂い Oke, 変わってるね。 kita lihat ya moving skill dari Uta. Sup, tonjok, 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 tonjok. Uh, gila. Tapi ya gitu ya, cuman ditonjok-tonjok aja. Tonjok, 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 tonjok. Keren sih sebenarnya. Karena dia nggak punya senjata kan ya. Masa mau pakai kipas anjir kayak. Nice. Keren ya. Keren banget sih. Keren banget. Oke, oke, oke. Nice. Itu untuk winning screen sama skillnya Mute ya. Jadi bagi kalian yang ngambil non organisasi dia bagus, tapi untuk di bagian belakang ya, jangan dimajuin ke depan kayak gini. Jadi taruh di slot sini, slot terakhir, gitu ya. Dan pasif skillnya tadi yang udah saya bahas. Dan dari gacha saya kurang beruntung dapat di 100 ke atas ya, tapi nggak apa-apa karena ada saatnya kita harus seperti itu, tapi nanti ada saatnya juga lebih dipermudah untuk di bawah 50 PT itu sudah dapat itu bisa. Gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.